Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Gloria Panjaitan dengan NIM 11S23030 dan di sini saya akan eh, membuat video penjelasan tentang materi dari matkul kecerdasan buatan dengan topik yaitu problem solving by searching. Nah, jadi di sini terdapat tujuan dari praktikum ini yaitu untuk memahami cara memformulasikan sebuah masalah agar bisa diselesaikan oleh agent cerdas. Kemudian untuk mengimplementasikan representasi state space atau ruang keadaan dalam bentuk graf. Kemudian mengimplementasikan algoritma pencarian untuk menemukan solusi dari sebuah masalah. Kemudian menganalisis hasil dari algoritma pencarian. Oke, dan untuk memulai dengan mengimpor library yang kita butuhkan, dengan kasus ini kita hanya butuh HepQ untuk mengelola frontier pada algoritma kita. Baik, jadi langsung saja akan saya jelaskan. Ini adalah kode ya. Ya, yang pertama di sini ada fungsi untuk uniform cross search, graph search. Nah, kemudian di sini saya buat juga fungsi untuk Bird first search atau tree search. Nah, kemudian di sini ada fungsi pembantu untuk menampilkan hasilnya. Nah, di bagian uniform code search atau UCS, kode memakai HepQ untuk menyimpan daftar jalur yang sedang diperiksa. Nah, setiap item berisi total biaya sejauh ini, node yang sedang dikunjungi, dan jalur yang sudah ditempuh. UCS akan selalu mengambil node dengan biaya paling kecil dalam antrian lalu memeriksa apakah itu tujuan. Jika belum, nanti dia akan menambahkan sebuah tantangannya ke antrian dengan biaya baru. Supaya tidak boros, kode juga menyimpan base cost agar hanya jalur termurah ke sebuah node yang diproses. Nah, dengan menggunakan explore untuk mencatat node yang sudah selesai diperiksa. Oke, sedangkan di bagian BFS ini, bagian BFS, kode memakai di queue atau queue biasa untuk melakukan penelusuran. Nah, isi antriannya adalah node saat ini dan jalur yang sudah ditempuh. BFS selalu mengambil dari antrian, dari depan antrian ya, lalu menambahkan semua tetangganya ke belakang antrian. Dengan cara ini BFS dapat menjelajah graf melebar dulu, sehingga jalur yang ditemukan adalah jalur dengan jumlah langkah paling sedikit. Jadi jika UCS tadi nilai yang paling sedikit, maka BFS adalah langkah yang paling sedikit. Oke, tapi BFS ini juga ada bisa loop jika berulang-ulang nanti nodenya itu. Misalkan dari A, B, C, dan balik lagi ke A, nah dia bisa looping di situ. Tetapi ada juga batas expansion untuk mencegah loop. Nah, loop tak terujung ini. Oke. Terakhir nih, di sini ada fungsi pembantu untuk menampilkan hasil. Nah, fungsi tampilan hasil UCS mencetak jalur yang ditemukan UCS beserta total biayanya. Nah, sedangkan tampilan hasil BFS mencetak jalur yang ditemukan BFS. Jadi secara keseluruhan, kode ini memperlihatkan dua strategi berbeda, yaitu UCS berfokus pada biaya terkecil dan BFS fokus pada langkah yang paling sedikit. Oke. Jadi ini sudah dijelaskan dalam modul ya. Untuk langkah-langkahnya ini ada beberapa langkah dan saya akan lanjut ke latihan karena langkah-langkah di modul sudah sangat jelas dan saya pikir itu tidak perlu dijelaskan. Saya akan langsung lanjut ke latihan. Oke, jadi di sini ada dua latihan. Nah, dengan latihan pertama kita akan menerapkan UCS untuk mencari jalur terpendek dari Boston ke Denver menggunakan map graph. Nah, di sini kita harus definisikan dulu graph. Graph petanya itu bagaimana peta yang akan ditelusuri nanti. Oke, jadi di sini ada San Francisco, kemudian Los Angeles,
dengan nilai 383 dan Denver 1258. Nah, ini artinya apa? Jadi dari kota San Francisco itu ada dua jalur, ya. Bisa ke Los Angeles dengan jarak 383 dan bisa ke Denver. Jadi dari San Francisco ke Los Angeles dan San Francisco ke Denver. Begitu juga dari Los Angeles ke San Francisco. Makanya ini dari San, San Francisco ke Los Angeles ini dengan Los Angeles ke San Francisco itu jaraknya sama di sini 383 ya. Kemudian dari Los Angeles juga bisa ke Denver, dari Los Angeles juga bisa ke Chicago, dan di sini dari Denver bisa ke San Francisco juga, dan dari Denver bisa juga ke Los Angeles, dari Denver bisa eh, ke Chicago, dari Denver bisa ke Kansas City, dan begitu sampai selanjutnya. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk menentukan node awal dan tujuan untuk latihan ini. Nah, tadi kita disuruh untuk mencari rute ya, paling dekat dari Boston ke Denver. Nah, dari Boston ke Denver. Kalau kita lihat di sini, nah, dari Boston ke Denver itu yang otomatis eh, tidak ada ya. Kalau di sini dari Boston ke New York. Nah, tapi bisa kita cari dari New York, dia kemana aja. Bisa dia ke Chicago dulu, bisa dia ke Boston lagi balik, bisa lagi ke New York, itu ke Washington. Nah, nanti dari Washington ini bisa ke Pittsburgh, dan dari Pittsburgh bisa ke Chicago lagi, Chicago bisa ke Kansas City. Nah, begitu selanjutnya. Tapi yang kita mau cari dari Boston itu ke Denver. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Dan bagaimana eh, cara penelusurannya itu. Nah, setelah kita nanti panggil UCS di sini dan kita di sini menampilkan hasilnya, nanti akan ada rute terpendek ya dari Boston ke Denver. Nanti setelah ini kita run, namun eh, sebelum ini kita run, kita harus jalankan yang pertama tadi ya, library-nya yang paling atas ini, import HepTune ini, supaya nanti dia bisa jalan. Oke, kita lanjut ke topiknya. Setelah nanti ini kita run, nanti akan muncul eh, output seperti ini. Rute terpendek dari Boston ke Denver. Nah, jalurnya dari Boston ke New York, dan dari New York ke Chicago, dan dari Chicago ke Denver. Nah, total jaraknya ini adalah 2008. Nah, ini adalah jarak yang terpendek, nilai yang terpendek yang didapat dari penelusuran graf ini. Bisa kita buktikan di sini katanya dari Boston ke New York. Dari Boston ke New York. Nah, ini 215 ya. Kemudian dari New York itu ke Chicago. New York ke Chicago. Yes, ke Chicago 790. 215 tambah 790 ditambah dari Chicago ke Denver. Nah, 1003. Nah, hasilnya itu sama dengan 2008. Nah, ini secara logika dan eh, telah diperhitungkan ini memang betul ya. Ini adalah jarak yang terpendek. Karena kalau kita lihat dari Boston, misalnya dari Boston ke New York, kemudian kalau dari New York eh, ke Chicago, eh, dari yang lain dari New York ke Washington, kemudian dari Washington ke New York lagi atau ke Pittsburgh atau kemana saja, maka akan mendapatkan nilai yang lebih besar dari 2008. Jadi eh, dengan UCS ini kita berhasil mendapatkan rute yang terpendek dari Boston ke Denver. Nah, ini dia 215 tambah 790 tambah 1003, hasilnya total jaraknya adalah 2008 ya. Oke. Nah, di sini ada saya buatkan dalam mark ini yang sedikit penjelasan ya, bahwa OCS adalah algoritma optimal. Jadi dia adalah sebuah algoritma yang optimal karena selalu menemukan jalur dengan biaya terendah. Nah, dengan menggunakan explore set, UCS menjamin bahwa ia tidak akan terjebak dalam siklus dan akan mengevaluasi setiap jalur untuk menemukan yang paling efisien. Nah, oke. Tadi eh, segitu untuk latihan yang pertama ya. Kita akan lanjut ke latihan kedua, yaitu untuk menambah state baru. Nah, state barunya ini apa? Yaitu kota Miami.
dan memodifikasi map graph dengan menambahkan kota Miami untuk mencari rute dari New York ke Miami. Nah, oke. Jadi kita ini akan tambahkan map graph dari Washington ke Miami itu 95 ya. Kemudian kita bisa lagi tukar balikan dari Miami ke Washington itu juga 95. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan dari awal dan tujuan tadi yang disebutkan dalam latihan dari New York ke Miami. Dan nanti kita akan panggil OCS dengan graf yang diperbaharui dan akan menampilkan hasilnya. Nah, setelah ini kita run, maka akan dapat rute terpendek dari New York ke Miami. Jalurnya adalah dari New York, kemudian ke Washington, kemudian ke Miami. Coba kita cek. Dari New York ke Washington. Dari New York itu ke Washington itu 227. Nah, kalau kita cari di sini dari Washington, nah, itu ada ke Pittsburgh, ya, Pittsburgh, dan ada lagi kembali ke New York. Tapi ada map yang udah diperbaharui, yaitu dari Washington ke Miami dengan jarak mungkin 95 ya. Berarti kita tinggal tambahkan saja dari jaraknya dari New York tadi ke Washington dengan jarak dari Washington ke Miami. Maka didapatlah hasilnya 227 tambah 95 hasilnya 322. Nah, ini adalah ah, jarak yang paling pendek. Jadi dapat dibuktikan bahwa UCS ini dengan tepat memilih jalur yang memiliki total biaya terendah. Nah, membuktikan bahwa ia mampu beradaptasi dengan perubahan pada graf dan tetap memberikan solusi yang optimal. Jadi walaupun map grafiknya itu berubah, dia tetap dapat melakukan pencarian dan penelusuran rute yang paling pendek. Nah, oke, sekian untuk latihan ini. Kita akan lanjut ke tugas karena dalam modul kita disuruh untuk melakukan satu task, melakukan satu tugas, yaitu contoh dari Grab Source atau UCS dan juga contoh dari BVS. Oke. Tadi di sini saya buatkan file yang berbeda ya dari latihan dan tugas. Nah, tapi untuk tugas ini kita akan buat kembali untuk mengimport HQ-nya, kita buat library-nya agar dapat di-run nanti. Oke. Untuk fungsinya seperti ini. Ada fungsi untuk UCS, ada fungsi untuk BFS, dan ini untuk fungsi pembantu untuk menampilkan hasilnya. Nah, oke. Jadi kita akan lanjut saja ke UCS ya, seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan. Di sini kita buat dulu map grabnya. Ya, dari Bandung bisa ke Jakarta, dari Bandung bisa ke Jakarta, dari Jakarta bisa balik lagi ke Bandung, dari Jakarta bisa lagi ke Surabaya, dan seperti itu selanjutnya. Kemudian di sini kita akan menjalankan OCS untuk mencari rute terpendek dari Bandung ke Denpasar. Nah, jadi di sini kita buat start node OCS itu dari Bandung dan goalnya atau tujuannya itu adalah ke Denpasar. Oke, kemudian di sini kita nanti akan tampilkan hasilnya. Setelah bagian ini jalan, maka kita akan mendapatkan eh, hasilnya itu dari Bandung ke Yogyakarta, Surabaya, dan ke Denpasar. Dengan total jaraknya itu 1.200. Nah, sama seperti yang tadi, ini adalah jarak yang terpendek yang didapat dari eh, penelusuran UCS ini. Bisa kita lihat dari Bandung ya, dari Bandung ke Yogyakarta. Ya, 450, kemudian dari Jakarta ke Surabaya 350, dan dari Surabaya ke Denpasar itu 400, maka totalnya adalah 1.200. Oke. Kemudian untuk BFS ini kita buat untuk BFS kita buat dulu mendefinisikan grafnya itu adalah untuk mewakili struktur tree. Jadi ini sebetulnya berbentuk tree ya. Nah, kita akan tentukan dulu node awalnya dan tujuannya. Nah, start node BFS-nya itu dari CO. CO, kemudian tujuannya itu ke staff humas. Oke. Kemudian kita setelah nanti ini di-run, nanti dia akan mendapatkan hasil hasil tili source BFS ini
jalur ditemukan dari CEO ke VP operasional, kemudian ke manajer pemasaran, lalu ke tujuannya staf humas. Maka jalur ekspansi atau langkahnya untuk menemukan jalur adalah 9. Nah, penjelasannya di sini BFS bekerja dengan sempurna pada kasus ini karena struktur organisasinya adalah sebuah pohon hierarkis yang tidak memiliki siklus. BFS mengeksplorasi graf secara sistematis, level per level, menjamin penemuan jalur terpendek dalam jumlah langkah. Ini adalah kasus penggunaan ideal untuk research. Oke, kemudian di sini saya akan lanjut untuk analisis. Saya buatkan di sini untuk kesimpulannya, catatan analisis. Perbandingan dan analisis utama yang sudah saya siapkan dalam Mark eh, di Jupyter Notebook ini. Oke, yang pertama itu perbandingan dan analisis utama dari keandalan dan optimalitas. Jadi UCS itu jauh lebih andal, lebih andal dan lebih optimal untuk sebagian besar masalah di dunia nyata, seperti pencarian rute atau jaringan. Alasannya adalah penggunaan explore set. Mekanisme ini memastikan algoritma tidak akan mengunjungi ulang node yang sama sehingga aman dari siklus tak terhingga atau infinite loop. Jadi UCS ini tidak akan looping terus-menerus karena dia tidak akan mengunjungi node yang sebelumnya sudah dia kunjungi seperti itu. Tapi untuk keterbatasan research ini, BFS ini memiliki kelemahan karena dia bisa looping. Itu aja uh, secara sederhananya. Kemudian untuk kasus penggunaan ideal, meskipun memiliki kelemahan, research sangat efisien untuk kasus-kasus, yaitu pada struktur data yang murni berbentuk pohon atau tree. Nah, jadi jika ada kasus seperti tree tadi, maka BFS ini dapat menemukan solusi terpendek dalam jumlah langkah dengan cepat. Jadi kesimpulannya di sini praktikum ini menunjukkan bahwa graph search atau UCS ini adalah pilihan yang lebih aman dan praktis untuk pemecahan masalah yang kompleks, terutama ketika biaya dan siklus menjadi faktor. Sementara itu, BFS adalah algoritma yang sederhana dan efektif, tetapi hanya dapat diandalkan pada masalah dengan ruang keadaan yang terdefinisi sebagai pohon atau tree. Jadi cukup sekianlah uh, video penjelasan saya tentang praktikum kali ini. Saya pikir saya telah menjelaskannya secara sederhana dan singkat dan jelas. Dan tetapi jika ada kesalahan atau kesalahpahaman atau kekurang pahaman saya sebagai mahasiswa, saya mohon untuk dimaklumi. Demikian penjelasan praktikum saya. Saya Gloria Panjaitan. Sekian dan terima kasih.